Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab ada kalimat. Dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat. Tetapi kalimat di dalam bahasa Arab itu tidak semena-mena kemudian langsung kita terjemahkan. Di dalam bahasa Indonesia kalimat itu bermakna kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab ya hampir sama dengan bahasa Indonesia, hanya ada sedikit perbedaan saja. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu mengandung paling tidak tiga hal ini. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat itu dimaknai sebagai kata. Yang sama adalah ini. Pertama, isim, kata benda. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Fiil, kata kerja, ada huruf. Nah, huruf ini kalau dalam bahasa Indonesia tidak masuk. Jadi bahasa Indonesia cuma mengandung kata kerja dan kata benda yang disebut dengan kata. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, kalimat yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah kata, itu mengandung juga huruf. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan isim ya. Baik, isim adalah kata benda. Secara sederhana maknanya seperti itu. Tapi ketika kita maknai lebih spesifik, coba kita kenalan di sini ya. Jadi isim ini merupakan kata yang menunjukkan makna atas sesuatu. Nah, ini harusnya pakai K ini, makna atas sesuatu dan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Kalau di dalam bahasa Arab, kata kerja itu mengandung 3 dimensi waktu paling tidak. Yang pertama, waktu yang telah lalu. Kedua, waktu yang dikerjakan saat ini. Dan juga waktu yang dikerjakan pada waktu yang akan datang. Nah, itu kalau di dalam bahasa Arab itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan tidak satu kata mengandung beberapa dimensi waktu. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan kata tertentu, maka kita menambahkan beberapa kata tambahan. Misalkan makan, menunjukkan lampau telah makan. Menunjukkan saat ini dikerjakan sedang makan. Menunjukkan yang akan datang berarti akan makan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab tidak. Tapi ada satu jenis kata di dalam bahasa Arab itu yang dia terbebas dari kaitannya dengan waktu. Jadi mau dilakukan sekarang, mau kata itu ada sekarang, besok atau yang akan datang, dia tetap tidak akan berubah. Nah, inilah kekhususan bahasa Arab. Isim inilah kata di dalam bahasa Arab yang tidak terikat oleh waktu. Artinya dia memiliki dimensi kapan saja, dia bisa dibawa ke waktu kapan saja. Baik. Kalau di dalam bahasa kita itu lebih dikenal dengan istilah kata benda, kata sifat dan lainnya. Coba kita lihat di sini. Ini ada kata 4 saya contohkan. Kecil dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya soghirun gitu. Kecil kan sifat ya, dia berarti kata juga benda. Mal'abun, lapangan bahasa Indonesianya. Artinya dia lapangan dahulu, lapangan sekarang, lapangan yang akan datang juga mal'ab gitu. Tidak ditambahi kata-kata tertentu, tidak kemudian berubah malam. Air, maun, muslim, muslimun. Nah, sederhana sekali kan. Jadi isim itu kata benda. Baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri kata benda di dalam bahasa Arab itu seperti apa sih? Kalau kita lagi baca Quran, kita mau identifikasikan ini kata benda atau kata kerja. Nah, untuk mengetahui itu tentu kita perlu mengetahui ciri-ciri dari kata benda itu. Ini saya berikan sedikit sekali yang paling umum ya. Ada 3 ciri paling tidak, meskipun nanti dalam kajian nahwu yang akan lebih lanjut dia ada beberapa ciri-ciri lain yang tidak saya masukkan di sini, yang karena ciri-ciri itu butuh penelitian lebih dalam. Nah, kita kenalan dulu sama 3 ini yang paling mudah. Pertama, isim atau kata benda itu bisa dimasuki al. Misalkan kita ambil contoh di bawah ini, al muslimu, ya kan? Kalau alnya kita buang, maka al ini jadi tanwin. Jadi al muslimu, domah terakhir yang di muslimu ini, mimnya u, muslimu, itu jadi tanwin. Al muslimu, kalau alnya kita buang jadi muslimun. Nah, muslimun, difahami ya? Jadi al ini di dalam al muslimu itu meniadakan tanwin. Nah, kalau al muslimu alnya kita buang, maka tanwinnya alnya ini jadi tanwin gitu. Domah tanwin itu. Nanti kalau kasroh ya kasroh tanwin gitu. Jadi dia menjelma menjadi double di belakang ini. Nah, dapat berharokat tanwin. Tanwin itu bisa domah tanwin, muslimun, bisa kasroh tanwin, muslimin,
bisa fathah tanwin musliman. Nah, kemudian yang ketiga, dapat berharokat kasroh secara asli atau dengan sebab tertentu. Mudahnya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi isim itu dia bisa berubah harokatnya terakhir jadi kasroh i. Biasanya ya ada kemasukan huruf tertentu nanti di depannya. Nanti kita akan ketemu dengan bab majrurot. Kemasukan huruf tertentu di depan sini, misalkan an al muslimi, anil muslimi, ada an di sini, ain dan nun, anil muslimi. Nah, kemasukan huruf majrurot itu dia jadi i. Nah, paling tidak ini teman-teman sekalian yang membedakan antara isim dan kata kerja. Yang paling dominan sebenarnya a dan b ini. Jadi bisa kemasukan al, dan juga bisa kalau alnya tidak ada dia berubah menjadi tanwin. Baik. Kemudian pembagian isim ini saya berikan 3 di sini. Ada 3 pembagian isim kata benda yang perlu kita kenal. Pertama ada mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Artinya apa? Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan kata benda itu mengandung variabel laki-laki gitu. Pembagian yang pertama di sini ada mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu kata benda laki-laki, muannas itu kata benda perempuan. Kenapa Pak harus dibedakan? Ya dari sana memang seperti itu. Jadi di dalam bahasa Arab kata benda itu ada 2 kesan laki-laki dan perempuan. Gunanya apa? Nanti kalau kata benda itu laki-laki, maka misalkan sifat yang mengikuti kata benda itu di belakangnya dia juga harus berbentuk laki-laki. Kalau dia perempuan, maka dia juga harus berbentuk perempuan di belakangnya, gitu. Nah, kita lihat yang muannas dulu kan, the woman first. Jadi muannas dulu kita lihat yang menunjukkan perempuan itu seperti apa, coba. Baik. Teman-teman sekalian bisa diperhatikan saya bawa 4 contoh ini ya. Ada nafidatun, ada syajaratun, ada Zainabu, ada Aisyatu. Kita lihat di jendela. Jendela itu bahasa Arabnya nafidatun. Ciri yang paling dominan di dalam kata benda muannas perempuan adalah di belakangnya ini ada tak marbutoh ini. Tak marbutoh itu marbut itu artinya lingkaran ya, tertutup. Jadi kalau ada orang tinggal di masjid namanya marbot ya, dia terikat ya. Di sana ini kan taknya mengikat ini, muter ini bunder, ada titik 2-nya. Nah, bunder ada titik 2-nya di belakang tak seperti ini. Itu mencirikan bahwa kata benda ini adalah perempuan. Itu yang paling gampang, itu paling gampang sekali. Nafidatun, sajaratun perempuan, jelas kan ada tak marbutohnya. Kalau taknya terbuka, nafidatu taknya kayak ababata itu tak terbuka gitu ya, terus ada titik 2, belum tentu dia perempuan. Yang sudah pasti perempuan itu adalah tak marbutoh ini, paling sering ya. Kemudian Aisyatu, nama perempuan ya perempuan. Ada tak marbutohnya atau tidak ada tak marbutohnya? Ini di bawah Zainab. Jadi nama perempuan itu dihukumi perempuan, kata benda perempuan. Meskipun nama perempuan itu ada tak marbutohnya atau tidak ada tak marbutohnya gitu. Linda misalkan kita tulis lam, nun, dal, alif, Linda gitu, atau ya terakhir Linda, alif bengkong kalau dalam bahasa Jawa ya. Itu meskipun Linda tidak ada tak marbutohnya, tapi dia dihukumi sebagai muannas karena itu merupakan nama perempuan. Ada juga misalkan yang lain sifat yang menunjukkan sifat itu hanya disandang oleh perempuan. Kebiasaan yang disandang oleh perempuan, misalkan haidun. Haidun apa artinya? Orang yang haid. Nah, meskipun haidun do terakhirnya itu bukan tak marbutoh, tapi itu dihukumi sebagai muannas karena yang bisa haid itu ya perempuan. Hamilun misalkan, maka meskipun tidak ada tak marbutoh di belakangnya, tetapi yang namanya hamil itu yang bisa hamil ya perempuan, maka itu disebut dengan kata benda perempuan. Yang paling gampang itu jadi tak marbutoh kemudian nama perempuan. Nanti ada lagi yang lain kita bahas di kesempatan yang lebih spesifik nanti. Kebalikannya adalah kata kerja mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Gampangnya berarti tidak ada tak marbutoh di belakang ini. Jamalun atau jabalun di sini.
kan bukan jabalatun kan ya. Kemudian faslun bukan faslatun, tidak, tapi faslun. Tidak adanya tak marbutoh di sini menandakan isim itu adalah isim mudzakkar. Baik. Yang pertama, yang kedua, kemudian saya ingin yang bawah ini, yang tengah ya. Isim itu dibagi menjadi 3 juga. Jadi mufrad, musanna, jamak. Mufrad adalah isim yang tunggal 1, musanna 2, jamak itu plural, lebih dari 2. Kita hati-hati ya membedakan musanna dengan muannas. Nah, ini musanna itu artinya 2, muannas itu artinya perempuan. Hati-hati, banyak mahasiswa yang kepleset, susah bedain antara muannas dan musanna. Baik, kita lihat dulu di sini isim mufrad. Yang paling mudah ya, isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu atau sebuah atau seorang. Misalkan qalamun, sebuah pena. Baqaratun, muannas ya, ada tak marbutohnya, seekor sapi. Kemudian sajaratun, muannas, sebuah pohon atau sebatang pohon. Mudarrisun, seorang guru. Nah, ini mudah, tidak ada tambahan apa-apa. Sekarang kita lihat yang musanna. Nah, ini menandakan 2, isim yang menandakan 2. Kalau tadi ada qalamun ya kan, qalamun di bawah ini teman-teman bisa lihat. Nah, qalamun tidak ditambahi apa-apa ini, tapi kalau di sini ditambahi apa? Alif dan nun, terakhirnya di kasroh. Penambahan alif dan nun yang terakhirnya di kasroh ini menandakan bahwa kata benda itu 2. Qalamani ya, qalamani gitu ya, ada alif dan nun ya, terakhir ada alif dan nun. Kalau alif dan nunnya kita buang kan jadi qalamun lagi gitu. Tapi kalau ini ditambahi jadi qalamani, artinya 2 pena. Atau bisa juga ditambahi ya dan nun, ya-nya disukun ya, bukan ya-nya disukun, kemudian huruf setelah ya di fathah. Baqarataini, bukan baqaratina, tapi baqarataini. Ya dan nun kemudian sebelumnya fathah, ini menandakan bahwa benda itu ada 2. Jadi cara melihat benda itu 2 itu dengan 2 cara, 2 tanda. Yang pertama ada tambahan alif dan nun, atau ada tambahan ya dan nun dan huruf sebelum ya itu fathah. Sajaroh kan, taknya itu naik jadi tambah alif dan nun, sajarotani. Kalau mau kasih ya dan nun bisa sajarotaini. Nah, 2 pohon. Mudarris jadi mudarrisani atau mudarrisaini, artinya 2 orang guru. Kita masuk ke sekarang jamak. Jamak itu adalah plural. Nah, kita lihat di sini. Ini nanti ada pembagiannya ya, ini di samping supaya kita lebih jelas nanti melihat. Pertama ada contoh aklamun, pena-pena ya, ballpoint. Kemudian di bawahnya ada baqaratun. Nah, baqaratun ada tambahan alif dan tak, tapi taknya kebuka. Kemudian ada sajaratun. Nah, alif dan tak, taknya terbuka. Sajaroh ini punya beberapa bentuk jamak. Nanti ada asjar, ada sajarot, ada alif dan tak. Kemudian mudarris, kalau kita mau bilang para guru gimana? Tambahi wawu dan nun, mudarrisuna. Nah, ini semua adalah kata-kata yang jamak. Jamak itu artinya plural ya, lebih dari 2. Itu istimewa bahasa Arab ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kita mengenal tunggal dan plural gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, tunggal, 2 dan plural, ada 2-nya gitu. Baik, kita lihat di sini pembagian jamak. Yang pertama adalah jamak taksir. Jamak taksir itu bukan jamak saya naksir dia jamak taksir, bukan gitu ya. Taksir itu maksudnya adalah jamak yang tidak berpola. Jadi bentuk plural, bentuk kata benda jamak, tapi nggak ada polanya nih, susah. Kalau tadi yang kata 2 itu kan, kata benda yang menunjukkan 2 itu kan bisa dipola tuh, dikasih alif dan nun atau ditambahi ya dan nun. Tapi untuk jamak plural ini, untuk mode yang taksir ini ya,
ini tidak ada polanya. Jadi harus kita sering membaca kosakata bahasa Arab, dan memang ini banyak-banyak mengingat-ingat lah. Kalau saya lebih suka mengingat-ingat daripada menghafal, lebih suka mengingat-ingat. Jadi banyak baca, banyak mengingat-ingat, nanti kita akan ketemu sama kata-kata ini dan terbiasa. Misalkan gini, najmun, mufrad ya, bentuk tunggalnya najmun, jamak taksirnya nujumun, ya kan, tambah wawu sini, nujumun banyak taksirnya. Kemudian di bawahnya ini ada kolamun, tunggal, satu pena. Kalau jamak pena-pena jadi aklamun, pena-pena. Di atas ditambahi wawu, di bawah ditambahi alif, hamzah, dan juga lam. Ini kan lam, ditambahi alif di lamnya ini. Jadi ini tidak sama, tidak ada polanya. Nah, maknanya ini bintang-bintang, ini pena-pena. Nah, ini unik nih, jamak taksir ini unik. Nah, nanti saya dulu pernah ketemu ya, dan ini banyak sekarang sudah banyak yang menerbitkan kamus khusus jamak taksir gitu. Jadi ada teman-teman yang mulai mengkodifikasi ya, jadi mengumpulkan kata-kata yang tidak berpola seperti ini. Jadi jamak yang tidak berpola dikumpulkan dalam satu buku, dinamakan kamus jamak taksir gitu. Nah, ini tipe jamak yang pertama. Kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim. Nah, yang bawahnya jamak muannas salim. Ini nanti saling berkebalikan ya. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu laki-laki. Salim, kenapa dia salim? Salim itu artinya sehat, berpola. Kalau taksir ini kan tidak berpola, tapi kalau salim dia nanti ada rumusnya. Nah, enak ini, nanti kita bisa ketahuan. Kita bisa mengetahui ini jamaknya taksir mudzakkar salim atau muannas salim dengan mengetahui ini saja, dua ini saja. Nah, untuk membedakan taksir nanti kita bisa melihat dari dua ini paling tidak. Kita masuk ke mudzakkar salim dulu deh, coba. Misalkan muslimun, laki-laki ini ya, jamak mudzakkar ini muslim, kan tidak ada tak marbutohnya. Jadi orang Islam satu. Jamak mudzakkar al mudzakkar as-salim, jamak mudzakkar salimnya apa? Tambahi wawu dan nun. Muslimuna, muslimuna. Nah, berpola ya, wawu dan nun. Kemudian munafikun, orang munafik satu, tidak ada tak marbutohnya, berarti dia mudzakkar. Kalau kita mau bilang orang-orang munafik, bisa ditambahi wawu dan nun atau ditambahi ya dan nun. Seperti muslim ini tadi, muslimun, tambahi wawu dan nun bisa muslimuna, tambahi ya dan nun bisa muslimina. Bedanya apa dengan ini? Teman-teman, kita balik ke sini ya. Yang bentuk dua tadi mana? Oh, ini kan tambahi alif dan nun pertama. Kalau jamak mudzakkar wawu dan nun. Kemudian bisa juga ditambahi ya dan nun. Tapi bedanya dengan musanna, dengan dua ini apa? Kalau dua dia harokat sebelum ya itu fathah. Tapi kalau jamak harokat sebelum ya sukun itu kasroh. Coba kita lihat di sini. Munafikina, bukan munafiqoini. Kalau munafiqoini berarti dia dua orang munafik. Tapi karena ini munafikina, berarti orang-orang munafik. Muslimuna, kita bisa juga memasukkan ya dan nun. Muslimina, orang-orang Islam. Tapi kalau harokat sebelum ya itu fathah, jadi muslimaini, artinya adalah dua orang Islam. Nah, seperti itu. Jadi polanya wawu dan nun atau ya dan nun. Bedanya dengan bentuk dua tadi apa? Harokat sebelum ya-nya. Kalau di jamak itu kasroh, kalau dibuat dua itu fathah. Baik. Kemudian jamak muannas. Ini tinggal ngubah saja, dimuannaskan. Mukminah. Karena mukmin dari mukmin kan, tambah tak marbuthah mukminah. Berarti dia perempuan yang beriman, wanita yang beriman. Kalau kita mau bilang para wanita yang beriman, gimana caranya? Sama dengan tadi, dikasih dua tadi itu, tapi ini taknya dibuka, bukan tak marbuthah. Jadi mukminatun, gitu kan. Nah, cukup ini saja, tak dan alif yang dibuka, tidak bisa dikasih ya dan nun. Tamrinun, latihan, satu soal. Kalau kita mau bilang latihan atau soal-soal, maka kita kasih alif dan taknya dibuka.
tamrinatin, tamrinatin. Kenapa jadi tamrinatin? Nanti kita bahas di kesempatan yang lain karena ini membutuhkan penjelasan yang cukup detail. Intinya, ciri-ciri dari muannas salim itu adalah penambahan alif dan tak yang dibuka, bukan tak yang dibulet. Kalau yang dibulet itu berarti satu, mukminatun gitu. Jamaknya mukminatun. Baik. Ini tentang mufrad, musanna dan jamak. Yang terakhir sekarang. Nah, baik. Yang terakhir, isim itu ada yang harus kita kenal dari isim, yaitu identitas nakiroh dan ma'rifah. Waduh, ini apalagi ini nakiroh dan ma'rifah ya. Nah, langsung aja, gampang ini. Nakiroh itu kata benda yang tidak ada alnya. Nah, yang tidak ada alnya. Misalkan ini, baitun, muslimun, darrojatun, na'lun, sendal, tiflun, anak kecil atau bocah ya. Kalau ada alnya berarti dia bukan nakiroh. Apa? Sebaliknya ma'rifat ya, ada alnya berarti ma'rifat. Gampangnya gini teman-teman, bedanya nakiroh dan ma'rifat itu, kalau ma'rifat itu maknanya sudah mengerucut tertentu ya. Tapi kalau nakiroh itu maknanya masih umum. Kalau saya punya kata book di dalam bahasa Inggris, B-O-O-K, buku, book, itu dia masuknya ke nakiroh. Tapi kalau saya bilang the book, ya kan, atau the university misalkan, university kan, itu masih umum. Tapi kalau tambah the university, artinya universitas ini atau universitas itu. Book itu artinya buku. Buku yang mana? Ya pokoknya buku yang mana aja. Tapi kalau saya bilang the book, artinya buku ini atau buku itu. Maknanya sudah jelas itu. Ustadun, ustad yang mana? Ya ustad yang mana aja. Tapi kalau saya bilang al ustadu, jadi ustad yang itu atau ustad yang ini. Nah, bedanya seperti itu saja. Ini ma'rifah dan nakiroh. Kemudian ada tambahan ini ya. Ada juga beberapa kata yang itu masuk di dalam isim ma'rifat. Jadi ma'rifat ini tidak harus semuanya ada alnya. Nah, nanti ada macam-macam lain yang dia dihukumi ma'rifat tapi tidak ada alnya. Kita lihat paling tidak ada 4. Yang pertama domir atau kata ganti. Nah, kata ganti ini di dalam bahasa Arab ada ini, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu huwa, dia laki-laki huma, mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia perempuan, huma dia mereka berdua perempuan ya kan, hunna mereka banyak perempuan, anta kamu laki-laki, anda laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian banyak laki-laki, anti kamu perempuan, anda perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian banyak perempuan, ana saya, nahnu kita atau kami. Nah, kalau ada kata-kata ini meskipun tidak ada alif lamnya di depan, ini dihukumi sebagai ma'rifah. Sebagai ma'rifah. Kemudian yang kedua isyarah atau kata tunjuk. Hada, hadihi, hadani, haula, dzalika, kemudian tilka, dzanika, tanika, ulaika. Itu kalau ada kata-kata ini berarti kata-kata ini juga dihukumi sebagai isim ma'rifat. Kemudian kata sambung mausul ya, alladzi, alladani, alladina, allati kan, allatani, allati, itu nanti maknanya di sini sudah ada, itu maknanya juga mausul. Tapi kalau kata sambung ini kan ada alnya semua nih ya kan, ini hampir sama ini dengan yang ada alnya tadi. Nah, kalau ada kata sambung ada alnya juga berarti tambah mantap nih, ini berarti dia nakiroh. Kemudian yang terakhir ada isim alam. Isim alam itu nama orang, nama kota, nama hewan, nama kendaraan misalkan. Nah, itu tidak bisa diubah. Subhi misalkan, atau Ahmad, atau siapa misalkan Susanti nama orang. Nah, itu semuanya sudah dihukumi sebagai ma'rifat meskipun nama-nama itu tidak ada alif lamnya. Misalkan ini Maryam, Maryamu, ini nakiro apa ma'rifat? Ini dihukumi sebagai ma'rifat karena dia nama orang.
meskipun tidak ada alnya, dan seterusnya sampai bawah ini nanti. Nah, saya kira itu tentang isim, semoga dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.